Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman semuanya. Di sini perkenalkan, nama saya Priscilla Cantika Dewi dari Prodi D3 Gizi. Saya remedi, saya tidak lulus dalam pramuka, maka dari itu saya mendapatkan tugas remedi untuk membuat video menjelaskan presentasi salah satu materi saat kita ada kegiatan pramuka. Di sini saya mengambil PowerPoint yang berjudul Kesehatan Jiwa yang dibawakan oleh NS Sutejo dari dosen jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di sini kita akan mengenal tentang kesehatan jiwa. Masalah kesehatan jiwa di Indonesia, ada penduduk Indonesia kurang lebih sekitar 260 juta. Dan yang mengalami gangguan emosi jiwa 90. Masalah kesehatan jiwa di Indonesia, penduduk Indonesia kurang lebih sekitar 260 juta orang. Dan yang mengalami gangguan mental emosional 9,8% adalah usia di atas 15 tahun. Target pelayanan kesehatan jiwa rentang terdiri dari 3, yaitu sehat, risiko, dan sakit. Target pelayanan kesehatan jiwa yang pertama, sehat jiwa tetap sehat. Yang kedua, risiko gangguan jiwa jadi sehat jiwa. Yang ketiga, sehat jiwa jadi mandiri dan produktif untuk menjadikan Indonesia sehat jiwa. Kesehatan jiwa bukan sekedar terbebas dari gangguan jiwa, tetapi sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang. Kita akan membahas yang pertama, pengertian kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa adalah perasaan sehat dan bahagia serta mampu menghadapi tantangan hidup, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya, dan mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain yang berada di sekitar kita maupun yang tidak berada di sekitar kita. Ciri-ciri sehat jiwa. Yang pertama adalah bersikap positif terhadap diri sendiri. Yang kedua, mampu tumbuh, berkembang, dan mencapai aktualisasi diri. Dan yang ketiga, mampu mengatasi stres atau perubahan pada dirinya atau gangguan yang mengacau pikiran kita. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah kita ambil dan tindakan yang diambil. Kita harus berani bertanggung jawab apapun yang akan kita ambil keputusannya. Yang kelima, persepsi realistis. Jadi berpikir realistis yang sewajarnya, yang nyata seperti apa di hadapan kita. Dan yang keenam, menghargai perasaan dan sikap orang lain. Apapun itu harus tetap dihargai. Dan yang terakhir adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan atau kita selanjutnya akan membahas tentang masalah psikososial. Setiap perubahan dalam kehidupan individu, baik yang bersifat psikologis ataupun sosial, mempunyai tiga faktor atau 3 ciri ya. Yang pertama, mempunyai pengaruh timbal balik. Yang kedua, berpotensi cukup besar sebagai faktor penyebab terjadinya gangguan jiwa atau kesehatan secara nyata. Yang ketiga, yaitu adalah yang terakhir ini, masalah kesehatan jiwa yang berdampak pada lingkungan sosial kita. Begitu. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri masalah psikososial. Yang pertama, yaitu merasa cemas, merasa khawatir yang berlebihan, dan dia merasa afraid, takut yang mencekam. Yang kedua, perasaannya mudah tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Padahal sedikit langsung tersinggung. Yang ketiga, sulit untuk berkonsentrasi
Apapun yang kita hadapi, kita sulit untuk konsentrasi. Yang keempat, ragu-ragu atau merasa rendah diri, merasa aku apa bisa, aku tidak bisa, merasa ragu-ragu seperti itu atau insecure. Yang kelima, kecewa, merasa kecewa. Yang keenam, pemarah dan agresif. Dan yang terakhir dari ciri-ciri masalah psikososial adalah reaksi fisik. Yang pertama, reaksi fisiknya jantungnya berdebar, ototnya tegang, sakit kepala atau pusing, susah tidur, insom. Biasanya ini para remaja zaman sekarang susah tidur, insom. Yang terakhir, nafsu makan berkurang, jadi nggak nafsu untuk makan karena stres itu tadi. Selanjutnya kita akan membahas apa itu gangguan jiwa. Kita akan mengartikan gangguan jiwa. Gangguan jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi kehidupan, menimbulkan penderitaan pada individu dan atau pada hambatan dalam melaksanakan. Kemudian ciri-ciri dari gangguan jiwa. Yang pertama adalah marah-marah tanpa sebab. Jadi marah-marah tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, mengamuk, mukul-mukul. Yang ketiga, mengurung diri. Jadi mengurung diri di kamar, nggak mau bersosialisasi dengan orang lain, diajak omong dengan orang lain tidak mau. Jadi mengurung dirinya sendiri. Yang keempat, tidak mengenali orang. Jadi tidak tahu siapa itu. Jadi nggak hafal gitu, nggak kenal. Yang kelima, bicara kacau, bicaranya ngelantur. Yang keenam, bicara atau tertawa sendiri. Jadi ketawa-ketawa sendiri tanpa alasan yang jelas, tanpa penyebab yang jelas, ketawa-ketawa sendiri. Padahal nggak ada yang lucu, tetap aja ketawa, bicaranya juga ketawa. Dan yang terakhir, tidak mampu merawat diri. Jadi dia nggak bisa merawat dirinya. Sebab dari gangguan jiwa yang pertama adalah biologis. Jadi bisa dari keturunan atau gangguan fisik atau status kesehatannya dari lahir. Yang ketiga, nafsa. Dan penyebab gangguan yang kedua adalah psikologisnya, kepribadiannya, ya, terus trauma atau pengalaman yang tidak menyenangkan sehingga menyebab orang itu merasa, oh aku takut untuk melakukan hal itu lagi. Jadi trauma yang mendalam dalam dirinya. Ada dari coping juga atau konsep diri. Dan yang ketiga, penyebab gangguan jiwa adalah sosial, dari lingkungan sosialnya, mungkin usia, faktor pendidikan, mungkin stres gara-gara pendidikan yang susah, jadi otaknya susah menangkap, jadi menyebabkan stres, gangguan jiwa. Pekerjaan juga bisa karena dituntut oleh suatu instansinya. Atau manifestasi gangguan jiwa. Manifestasi gangguan jiwa bisa berupa gangguan pikiran, perasaan, tingkah laku, dan beragam keluhan fisik. Contohnya, yang pertama gangguan pikiran. Pikirannya terganggu. Gangguan perasaan, gelisah. Gangguan fisik, mungkin sakit-sakitan. Penderitaan atau keluhan berlebihan, sambat terus. Yang terakhir, gangguan fungsi peran. Dan gangguan jiwa yang sering ditemukan, yang pertama itu gangguan cemas. Dia merasa cemas, khawatir. Kedua, depresi, stres, tekanan berat dari luar. Tiga, keluhan fisik yang beragam. Keempat, gangguan psikotik atau skizofrenia. Yang terakhir yaitu demensia, yaitu pikun. Dia stres karena dia pikun, lupa. Dan gangguan jiwa yang sering ditemukan, yang pertama itu gangguan cemas. Dia merasa cemas, khawatir. Kedua, depresi, stres, tekanan berat dari luar. Tiga, keluhan fisik yang beragam. Apa dampak dari gangguan jiwa? Yang pertama, gangguan aktivitas hidup sehari-hari terganggu. Kedua, hubungan interpersonal terhadap kita satu orang dengan orang yang lain. Yang terakhir, gangguan peran atau sosial. Peran kita terganggu, peran kita sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai masyarakat terganggu. Kita tidak bisa lancar untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan kapan harus dirujuk? Ketika kita sudah mengalami tanda-tanda tersebut. Yang pertama,
ketika sudah mengalami gangguan fungsi peran kita merasa peran kita sudah terganggu, kita tidak bisa melakukan peran kita dengan sewajarnya. Yang kedua, ketika sudah membahayakan diri sendiri, mungkin mukulin diri sendiri, menyakiti diri sendiri, itu kita harus melaporkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang paling penting ya ketika sudah membahayakan orang lain, ketika sudah mengganggu orang lain beraktivitas kita. Pertolongan pertama psikologis ada 3 L. Pertama, look, melihat. Kita harus mengobservasi, memperhatikan tanda-tandanya. Kita melihat tanda-tanda gangguan psikologisnya terganggu apa belum. Yang kedua yaitu listen, mendengarkan curhatannya. Kita berusaha mendekatinya, lalu kita mendengarkan apa sih yang dirasakan oleh orang itu. Jadi kita terbuka, kita mendengar curhatannya. Yang terakhir, link, dirujuk atau hubungan dengan pendukung yang dapat menolong. Kita memiliki hubungan dengan orang yang dapat menolong, salah satunya yaitu rumah sakit jiwa. Kita merujuknya ke rumah sakit jiwa. Untuk pertolongan pertama kesehatan jiwa. Pertolongan pertama kesehatan jiwa ada yaitu ALG. A, yang pertama, mengkaji dan membantu setiap kondisi krisis. L, mendengarkan tanpa menuduh. G, beri dukungan dan informasi. E, memotivasi, mendapatkan bantuan profesional yang tepat. E, yang terakhir adalah fasilitas dukungan yang lain. Selanjutnya, instrumen screening gejala cemas dan depresi. Ada 10. Apakah Anda sering merasa sakit kepala? Apakah Anda kehilangan nafsu makan? Apakah tidur Anda tidak nyenyak? Apakah Anda merasa mudah takut? Apakah Anda merasa cemas, tegang, atau khawatir? Apakah tangan Anda gemetar kayak tremor? Apakah Anda mengalami gangguan pencernaan? Apakah Anda merasa sulit berpikir jernih? Atau apakah Anda merasa tidak bahagia? Depresi. Ada 10. Apakah Anda sering merasa sakit kepala? Apakah Anda kehilangan nafsu makan? Apakah tidur Anda tidak nyenyak? Apakah Anda merasa mudah takut? Apakah Anda merasa cemas? Kita akan membahas tentang kesehatan jiwa pada lansia. Lansia, apakah itu? Lansia merupakan proses akhir dalam siklus kehidupan, ditandai dengan berbagai perubahan biopsikososial dan spiritual. Pengertian usia lanjut adalah mereka yang telah berusia 60 tahun lebih. Lanjut usia adalah suatu kejadian yang pasti akan dialami oleh semua orang yang dikaruniai usia panjang. Terjadi tidak bisa dihindari oleh siapapun. Namun, manusia dapat berupaya untuk menghambat kejadiannya. Untuk kesehatan jiwa lansia sendiri adalah meningkat usia panjang. Terjadi tidak bisa dihindari oleh siapapun. Namun, manusia dapat berupaya untuk menghambat kejadiannya. Untuk kesehatan jiwa lansia sendiri adalah meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia agar tetap sehat, mandiri, dan berdaya guna sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun demensia. Demensia adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami penurunan kemampuan dan daya ingat dan daya pikir tanpa adanya penurunan fungsi kesadaran. Demensia atau kepikunan seringkali dianggap wajar terjadi pada lanjut usia karena merupakan bagian dari proses penuaan yang normal. Faktor ketidaktahuan baik dari pihak keluarga, masyarakat, maupun pihak tenaga kesehatan mengenai tanda dan gejala demensia dapat menyebabkan demensia sering tidak terdeteksi dan lambat untuk ditangani. Tanda-tanda dari demensia yang pertama yaitu sukar melaksanakan kegiatan sehari-hari, yang kedua pelupa, dan yang ketiga sering mengulang kata-kata. Yang keempat, tidak mengenal waktu, ruang, dan tempat. 5. Cepat marah dan sulit tidur. Sulit diatur, tipu. Dan yang keenam, daya ingat hilang. Dan yang ketujuh, sulit belajar dan mengingat informasi baru. Dan yang kedelapan adalah susah
kurang berkonsentrasi. 9. Kurang kebersihan dirinya. 10. Risiko kecelakaan, jatuh. Dan yang 11, tremor, kedar tangannya, kedar. Dan yang ke-12, kurang koordinasi gerakan. Tindakan pada lansia dengan demensia. Pertama, beri kesempatan bagi lansia untuk mengenal barang milik pribadinya. Dan kedua, beri kesempatan kepada lansia untuk mengenal waktu, menyebutkan namanya, dan anggota keluarga terdekat. Dan yang ketiga, beri kesempatan kepada lansia untuk mengenal di mana dia berada. Kelima, beri tindakan pada lansia dengan demensia. Pertama, beri kesempatan bagi lansia untuk mengenal barang milik pribadinya. Dan kedua, beri kesempatan kepada lansia untuk mengenal waktu, menyebutkan dan observasi kemampuan lansia untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Beri kesempatan kepada lansia untuk memilih aktivitas yang dapat dilakukannya. Bantu lansia untuk melakukan kegiatan yang telah dipilihnya. Tanyakan perasaan lansia jika mampu melakukan kegiatannya. Dan yang terakhir adalah bersama lansia membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Terakhir, tidak ada kesehatan. Perhatikan presentasi saya. Demikian saya ucapkan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Dadah. Tanpa kesehatan jiwa. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya sangat mohon maaf kepada semua teman-teman. Terima kasih sudah mau